Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kelas 4L Manajemen, kelompok 5. Di video ini kami akan membahas materi akuntansi manajemen tentang metode full costing dan metode variable costing. Sebelum kami membahas materi tersebut terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Aldona, NPM 1905160637. Nama saya Putri Wahyuni, NPM 1905160596. Nama saya Lili Ambriani, NPM 1905160597. Nama saya Salsabila Putri, NPM 1905160599. Nama saya Ayu Andriani, NPM 1905160598. Baik, masuk ke dalam materi kami. Dan di dalam materi kami ini membahas tentang metode perhitungan harga pokok produksi. Metode perhitungan harga pokok produksi terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk perhitungan harga pokok produksi, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Metode full costing biasanya disebut dengan absorption costing atau konvensional, dan sedangkan metode variable costing biasanya dikenal dengan sebutan direct costing. Masuk ke dalam pengertian metode full costing. Metode full costing adalah metode harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Perhitungan harga pokok produksi menurut metode full costing sebagai berikut. Terdapat di sebelah saya, yaitu biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel. Dan hasilnya maka akan mendapatkan harga pokok produk. Di dalam metode full costing, biaya overhead pabrik atau BOP, baik yang berperilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau dasar BOP sesungguhnya. Oleh karena itu, BOP tetap akan melekat pada harga pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi yang belum laku dijual, dan baru dianggap sebagai biaya atau unsur harga pokok penjualan apabila produk tersebut telah terjual. Karakteristik dari metode full costing. A. Perhitungan biaya produksi dengan memasukkan biaya tetap dan biaya variabel. B. Menganut konsep biaya produk untuk perhitungan biaya produksi variabel dan menganut konsep biaya periodik untuk perhitungan biaya produksi non-variabel. C. Laporan gaya untuk memenuhi pihak eksternal. D. Laporan rugi laba disajikan dengan format tradisional. E. Analisa biaya dilakukan oleh pihak internal untuk perhitungan biaya persediaan, penentuan laba, dan pelaporan keuangan untuk pihak eksternal. Manfaat informasi metode full costing sebagai berikut. 1. Pelapor keuangan. 2. Analisis kemampuan menghasilkan laba. 3. Penentuan harga jual dalam cost type kontrak. 4. Penentuan harga jual normal. 5. Penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan metode full costing. A. Menggolongkan penghasilan penjualan ke dalam setiap pusat laba yang akan dianalisis. B. Menggolongkan harga pokok penjualan ke dalam setiap pusat laba. C. Menghitung laba kotor atas penjualan setiap pusat laba. D. Mengalokasikan biaya pemasaran setiap fungsi pada setiap pusat laba. E. Menghitung laba bersih sebelum diperhitungkan
biaya administrasi dan umum untuk setiap pusat laba. F. Memperhitungkan biaya administrasi dan umum. G. Menghitung laba bersih setiap pusat laba. Pengertian metode variable costing. A. Definisi variable costing. Metode variable costing menurut Mulyadi 2010 ayat 122 adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. B. Harga pokok produk menurut metode variable costing terdiri dari 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja langsung, 3. Biaya overhead pabrik tetap, 4. Biaya overhead pabrik variabel, 5. Harga pokok. C. Manfaat metode variable costing sebagai berikut. 1. Perencanaan laba. Bagi manajemen dapat bermanfaat untuk perencanaan laba jangka pendek. 2. Penentuan harga jumlah produk. Bagi manajemen bermanfaat dalam rangka penentuan menggunakan hubungan biaya, volume, laba. 3. Pengambilan kesimpulan. Bermanfaat bagi manajemen dalam menyajikan data relevan untuk pengambilan keputusan dalam jangka pendek. Adapun karakteristik metode variable costing adalah sebagai berikut. A. Perhitungan biaya produksi yang hanya memasukkan biaya variabel saja. B. Menganut konsep biaya produk untuk perhitungan biaya produksi variabel dan menganut konsep biaya periodik untuk perhitungan biaya produksi non-variabel. C. Laporan biaya untuk memenuhi pihak internal. Dan D. Laporan laba rugi disajikan dengan format kontribusi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan metode variable costing sebagai berikut. A. Menggolongkan penghasilan penjualan ke dalam setiap pusat laba yang akan dianalisis. B. Menggolongkan harga pokok penjualan variabel untuk setiap pusat laba. C. Menghitung batas kontribusi kotor untuk setiap pusat laba. Dan D. Mengalokasikan biaya pemasaran variabel dari setiap fungsi ke dalam setiap pusat laba. Perbedaan antara metode full costing dengan variable costing. Perbedaan antara metode full costing dengan metode variable costing terletak pada tujuan utama dari kedua konsep tersebut. Konsep penentuan harga pokok metode variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep penentuan harga pokok metode variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap yang selanjutnya mempengaruhi 1. Penentuan besarnya harga pokok produk dan besarnya harga pokok persediaan. Yang kedua, penggolongan dan penyajian di dalam laporan laba rugi. Penentuan harga pokok metode variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep penentuan harga pokok metode variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap yang selanjutnya mempengaruhi 1. Penentuan besarnya harga pokok produk dan besarnya harga pokok persediaan. Yang kedua, penggolongan dan penyajian di dalam laporan laba rugi. Sekian dari kami, mungkin hanya segini yang dapat kami jelaskan tentang materi full costing dan variable costing. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.